Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Sebentar lagi kami akan mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Berkatilah kami, agar kami mampu memberikan hati dan pikiran kami untuk merasakan kehadiran-Mu dan sapaan-Mu lewat sabda dan renungan hari ini. Dan semoga semuanya itu menjadi petunjuk bagi kehidupan kami dan menerangi kegelapan hati kami. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Pada waktu itu, Yesus memandang murid-muridnya, lalu berkata, "Berbahagialah, hai kalian yang miskin, karena kalianlah yang empunya kerajaan Allah. Berbahagialah, hai kalian yang kini kelaparan, karena kalian akan dipuaskan. Berbahagialah, hai kalian yang kini menangis, karena kalian akan tertawa. Berbahagialah, hai kalian, bila demi Anak Manusia kalian dibenci, dikucilkan, dan dicela, serta ditolak. Bersukacitalah dan bergembiralah pada waktu itu, karena secara itu pula nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Tetapi celakalah kalian orang kaya, karena dalam kekayaanmu kalian telah memperoleh hiburan. Celakalah kamu yang sekarang ini kenyang, karena kamu akan lapar. Celakalah kamu yang sekarang ini tertawa, karena kamu akan berduka cita dan menangis. Celakalah kamu jika semua orang memuji kamu, karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pada hari ini kita mendengar sabda bahagia versi Injil Lukas. Sabda bahagia versi Injil Lukas ini merupakan pemenuhan nubuat kenabian dan kitab Nabi Yesaya. Yesaya 61 ayat 1-2, yaitu Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung. Saudaraku, dan ditegaskan secara cemerlang oleh Yesus di Nazaret dalam Injil Lukas bab 4 ayat 18-19. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan yang telah datang. Saudara-saudariku yang terkasih, Yesus mengatakan bahwa ia diutus untuk mewartakan Injil kepada kaum miskin, membebaskan kaum tawanan,
penglihatan bagi orang buta, dan membebaskan orang-orang tertindas. Maka saudara-saudariku yang tercinta, jelas bahwa sabda bahagia versi Injil Lukas ini memang ditujukan kepada orang-orang yang benar-benar miskin, sedang kelaparan dan menangis karena kondisi sosialnya nyata dan dilihat sendiri oleh Tuhan Yesus. Tentu saja miskin bukan dalam arti tidak memiliki harta apapun yang ada pada mereka, tetapi menunjukkan kesadaran akan kelemahan mereka di hadirat Tuhan dan kesiapan mereka untuk menerima anugerah-anugerah berlimpah dari Tuhan sendiri. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, bagian pertama dari Injil hari ini secara istimewa menyapa orang-orang yang sangat membutuhkan Tuhan di dalam hidupnya. Ketika itu Yesus memandang murid-muridnya sebagai wakil dari komunitas mesianis dan berkata, "Berbahagialah hai kamu, mereka yang miskin memiliki kerajaan Allah, yang kelaparan akan dipuaskan, yang menangis akan tertawa." Nah, orang-orang yang miskin sedang kelaparan dan menangis bukan menggambarkan 3 tipe manusia saat itu, melainkan menggambarkan sejumlah besar dari murid-murid yang sedang mengikuti Yesus. Yesus menyapa orang-orang sederhana, miskin, sedang kelaparan, dan yang menangis karena mereka semua terbuka pada sebuah harapan yang diwartakan oleh Yesus, yakni Injilnya. Mereka sungguh tergantung kepada Tuhan seperti orang miskin. Mereka semua disapa berbahagia karena mereka menjadi pusat perhatian dari Tuhan sendiri yang menunjukkan kerahimannya kepada mereka. Ia tidak menjanjikan kebahagiaan di dunia ini, tapi kebahagiaan kekal yang penuh dengan harta surgawi. Saudaraku yang terkasih, Yesus juga menyapa mereka yang dibenci, dikucilkan, dicela, dan ditolak karena namanya. Karena situasi seperti itu, mereka tetap bersukacita karena upah mereka besar di surga. Ini juga merupakan sebuah fakta yang dalam komunitas Kristen pada tahun 80-an, di mana mereka mengalami diskriminasi dan dimusuhi oleh orang-orang Yahudi. Banyak di antara mereka mati sebagai martir. Sedangkan bagian kedua, Yesus mengecam orang-orang kaya yang kenyang, tertawa, dan yang dipuji. Karena dengan apa yang telah mereka miliki, mereka telah membuat penghiburannya sendiri. Kecaman-kecaman ini adalah lawan dari keempat sabda bahagia, yakni mereka yang miskin, kelaparan, menangis, dan yang dibenci. Keempat kecaman ini hendak membangkitkan pikiran hati kita untuk merasakan sapaan bahagia dari Tuhan sendiri. Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, memahami sabda bahagia ini, Yesus hendak menunjukkan kepada kita wajah kerahiman Allah kepada semua orang. Bagi orang-orang miskin yang sedang kelaparan, menangis, dan menderita karena dibenci, supaya optimis karena akan merasakan kebahagiaan surgawi kelak. Bagi mereka yang dikecam, Yesus menunjukkan bagaimana mereka merasakan kerahiman Allah. Saudara-saudariku yang terkasih, bagi kita semua yang merenungkan Injil tentang sabda bahagia ini, Tuhan hendak membuka diri kita, merasakan dan mengalami kebahagiaan ilahi, dan mawas diri terhadap keserakan hidup yang merupakan kebahagiaan sesaat. Kita diajak untuk berempati dengan sesama yang sangat membutuhkan uluran tangan kita.
biarlah mereka juga ikut merasakan bahagia dalam hidupnya. Ini juga menjadi tugas kita untuk mewartakan kerahiman Allah kepada sesama. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, mari kita bertanya dalam diri kita. Apakah secara pribadi kita merasa bahagia di hadapan Tuhan? Kalau kita merasa bahagia dalam Tuhan, maka kita juga akan mewartakan kebahagiaan Tuhan kepada sesama manusia. Mewartakan kerahimannya yang benar-benar nyata dalam hidup kita. Selamat bermenung. Tuhan memberkati kita. Tuhan Yesus, sadarkanlah kami untuk mencari kebahagiaan sejati yang hanya dapat kami temukan di dalam diri-Mu. Bantulah kami untuk terus mengalaminya dan mewartakannya kepada sesama kami. Biarlah mereka juga ikut merasakan kebahagiaan dan kerahiman-Mu. Kami hantarkan doa ini dalam nama-Mu yang kudus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus. Pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu, bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.